Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas hari Rabu ini, biarlah kita menyediakan waktu sejenak untuk beribadah kepada Tuhan kita. Kita bernyanyi dari buku India KBP nomor 485 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, firman Tuhan untuk ibadah pagi kita hari ini diambil dari kitab Nabi Zakaria pasalnya yang ke-8 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dan dalam kesetiaan dan kebenaran. Jala au mabuan nasida mulak asa maringanan nasida di parsitongan di Yerusalem. Jadi bangsokku manasida. Jala au debata nasida di bagasan hasitongan dohot hati goran. Saudara jemaat Tuhan, sebelum kehadiran Calvin di kota Jenewa, begitu gelap penuh dengan kejahatan. Agama yang sudah dianut sebelumnya tidak mampu menyatakan terang dalam masyarakat. Pencurian, judi, perzinahan, mabukan dan kejahatan lainnya begitu merajalela di kota Jenewa. Maka mulailah Calvin melakukan pekerjaan Allah dengan mengadakan pembelajaran Alkitab, mengajar dan berkhotbah. Calvin menata kota Jenewa dengan firman Tuhan secara menyeluruh. Calvin seorang tokoh teologi yang begitu jenius di dalam berorganisasi, sangat terstruktur dan sistematis. Prinsip firman Tuhan yang diajarkan Calvin begitu menyeluruh, salah satunya bahwa firman tidak hanya ditempatkan di dalam kehidupan gereja, melainkan di seluruh lapisan masyarakat dari atas sampai ke bawah, dari pemerintah hingga ke rakyat kecil, semuanya harus ditundukkan oleh firman Tuhan. Tuhan begitu memberkati pelayanan Calvin. Kalau tadinya para politis yang bekerja asal-asalan, setelah terkena firman Tuhan, maka hukum benar-benar dijalankan dan keadilan ditegakkan. Tidak mengherankan kota Jenewa sampai sekarang menjadi pusat tercetusnya hak-hak asasi manusia. Penghargaan hak asasi manusia yang begitu tinggi dijunjung di negara barat bukanlah berasal dari negara dan agama lain, melainkan pengaruh dari Kristen. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa agama sejati akan memberikan berkat sejati pula.
Dan tidak sampai di sini saja pengaruh reformasi yang dilakukan Calvin di Jenewa, tapi begitu menyeluruh. Selain politik yang beres, juga Jenewa terkenal dengan kota yang paling tertib di seluruh dunia. Para pekerja yang tadinya asal-asalan dan bermalas-malasan sekarang menjadi pekerja yang tangguh. Para pekerja di seluruh lapisan masyarakat memiliki motivasi yang sejati. Bekerja untuk Tuhan bukan hanya dilihat oleh manusia saja. Maka hasilnya kota Jenewa menjadi kota yang paling kaya di seluruh dunia. Bahkan sampai sekarang nama Jenewa begitu elit dan bergengsi di mata dunia. Kota Jenewa yang tadinya begitu gelap setelah kehadiran Calvin menjadi kota yang paling rendah tingkat kriminalitasnya. Bahkan begitu ketatnya di dalam menerapkan firman Tuhan. Kalau saudara hidup pada saat itu, pada zaman itu, maka nama anak-anak saudara harus sesuai dengan nama-nama Alkitab. Dan itu ditetapkan di dalam hukum negara. Jenewa telah menjadi saksi kehadiran Allah. Sistem teokrasi secara benar ditegakkan. Impian Agustinus tentang City of God dinyatakan oleh Calvin di Jenewa dan berkat Tuhan memancar ke seluruh dunia. Di dalam sejarah Israel selama lebih dari 3.000 tahun, Yerusalem berkali-kali mengalami kehancuran oleh musuh-musuh Israel akibat kejahatannya terhadap Tuhan, sehingga Allah memakai bangsa-bangsa kafir untuk menindasnya. Namun walaupun Yerusalem menjadi sasaran penghukuman, tidak selamanya Yerusalem ditinggalkan. Melalui nabi-nabi yang bernubuat bahwa bagaimanapun jahatnya umat Israel terhadap Allah, suatu waktu Yerusalem menjadi kota Allah. Allah berjanji, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Dapat kita lihat dalam ayat 3. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Kehadiran Tuhan akan memulihkan relasi dengan umatnya. Konsep sebagaimana yang dilakukan oleh Calvin di Jenewa akan dilakukan di Yerusalem yang baru yang dibangun atas kehendak Allah, di mana Allah akan hadir, sehingga akan lahir kota yang setia kepada Tuhan dan menjadi tempat yang kudus, jauh dari perbuatan kotor dan jahat. Hadirkanlah Tuhan dalam setiap hidupmu, maka damai sejahtera Allah dan kesetiaan Allah akan menjadi milikmu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDH KBP nomor 720 ayat 3. Marilah kita berdoa. Alangkah indahnya Tuhan, kehadiran-Mu di dunia yang telah membawa damai sejahtera serta
keselamatan. Engkau telah memulihkan hubungan kami dengan Allah Bapa di surga dan membangun persekutuan yang indah. Kami menjadi anak bagi Bapa di surga. Engkau memulihkan hubungan kami, Tuhan, dan Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Biarlah kami, Tuhan, senantiasa mendatangkan kerajaan Tuhan di dalam setiap derap langkah kehidupan kami. Tidak akan pernah meninggalkan dan melupakan Engkau. Sebagaimana umat Tuhan, umat Israel yang dahulu selalu meninggalkan Engkau, bahkan menyembah berhala-berhala. Mereka menindas dan tidak mendirikan keadilan, tidak menegakkan keadilan-Mu. Maka mereka Engkau hukum, Engkau buang. Namun pada saat ini Tuhan, Engkau nyatakan Engkau akan memulihkan kami dan meninggikan kami dan menjadi anak-anak Tuhan dan membuat kami menjadi bait yang kudus bagi Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami mempunyai hidup yang baru di dalam ketulusan dan kerendahan hati serta kesederhanaan kami bangkit untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kami adalah cerminan kebenaran firman Tuhan bagi siapa saja, sehingga tercipta lingkungan yang baik, lingkungan di mana kerajaan Tuhan hadir. Segala kejahatan, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tidak akan pernah kami temui. Biarlah iman kami bekerja, biarlah iman kami melakukan apapun di dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar dan sungguh-sungguh menjadi anak bagi Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati. Horas.